Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama Marieta Nanda Prasasti, NIM 2114401008. Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 reguler 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem persyarafan. Susunan sistem syaraf pusat, perifer, dan otonom. Sistem syaraf pusat terdiri menjadi dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak. Otak adalah suatu alat tubuh yang sangat penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Selaput otak terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu duramenter. Duramenter adalah lapisan yang paling keras dari lapisan otak setelah tulang tengkorak, yang merupakan lapisan pembungkus otak terluar. Yang B yaitu arachnoid. Arachnoid merupakan selaput halus yang memisahkan duramenter dan piameter. Yang C yaitu piameter. Piameter merupakan selaput tipis yang terdapat pada permukaan. Jaringan otak piameter berhubung dengan arachnoid melalui struktur-struktur jaringan ikat yang disebut trabekel. Yang B yaitu medula spinalis. Medula spinalis adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama medula spinalis adalah transmisi pemasukan rangsangan antara perifer dan otak. Medula spinalis merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Bagian-bagian medula spinalis yang A yaitu struktur umum medula spinalis, B struktur internal medula spinalis. Di dalam struktur umum medula spinalis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berbentuk silinder berongga dan agak pipih, yang kedua 31 pasang saraf spinal keluar dari area urutan korda melalui foramina intervertebral, yang ketiga yaitu korda berakhir di bagian bawah vertebrata lumbal pertama atau kedua. Yang B yaitu struktur internal medula spinalis, terdiri dari sebuah inti substansi abu-abu yang diselubungi oleh substansi putih. 1. Kanal sentral berukuran kecil dikelilingi oleh substansi abu-abu berbentuk huruf H. 2. Batang atas dan bawah huruf H disebut tanduk, di antaranya tanduk abu-abu posterior atau dorsal, batang vertikal atas substansi abu-abu, tanduk ventral atau bantang vertikal bawah, tanduk lateral atau di antara tanduk posterior dan anterior, komisura abu-abu atau menghubungkan substansi abu-abu di sisi kiri dan kanan medula spinalis. Bagian-bagian otak ada 2, yaitu A. Cerebrum, B. Cortex cerebri. Cerebrum atau otak besar mempunyai 2 belahan yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh massa substansi alba yang disebut corpus callosum. Cortex cerebri adalah lapisan permukaan hemisfer yang disusun oleh substansi griacea. Cortex cerebri berlipat-lipat disebut gyrus dan celah di antara 2 lekuk disebut sulcus atau fisura. Beberapa daerah tertentu telah diketahui telah memiliki daerah spesifik. Hermes otak dibagi menjadi dalam beberapa lobus atau daerah sesuai dengan tulang kranium. Lapisan korteks terdiri dari A. Lamina molecularis, B. Lamina gradunalis, C. Lamina pyramidalis, D. Lamina granula interna, E. Lamina ganglionaris, F. Lamina multiformis. Saraf tepi. Saraf tepi adalah sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf otonom mengatur kerja jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari atau yang tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Sistem saraf simpatik disebut juga sistem saraf torakolumbar karena saraf preganglion keluar dari tulang belakang torak ke-1 sampai dengan ke-12.
Sistem saraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Sistem saraf parasimpatik disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. B. Proses terjadinya refleks. Gerak refleks merupakan suatu gerak yang tidak akan disadari. Hantaran impuls pada gerak refleks mirip seperti pada gerak biasa, yang bedanya impuls pada gerak refleks tidak akan melalui pengolahan oleh pusat saraf. Neuron ada di otak hanya yang berperan sebagai konektor saja. Ada dua macam neuron konektor, yakni neuron konektor di otak atau juga di sumsum tulang belakang. Urutan perjalanan impuls pada gerak refleks secara skematis sebagai berikut, yaitu rangsang, reseptor, neuron sensorik, konektor atau otak sumsum tulang belakang, neuron motorik, dan efektor. Jenis-jenis gerak refleks yaitu ada 3. Yang pertama, jenis gerak refleks akibat adanya otot rangka yang bergerak. Jenis gerak refleks yang melibatkan fungsi organ internal. Yang ketiga, jenis gerak refleks berdasarkan tingkat kompleksitas neuron atau saraf. Jenis gerak refleks akibat adanya otot rangka yang bergerak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fleksor, yang kedua ekstensor, yang ketiga alat gerak, yang keempat statokinetik. Jenis gerak refleks yang melibatkan fungsi organ internal ada 4, yaitu pencernaan, jantung, ekskresi, dan sekresi. Yang ketiga yaitu jenis gerak refleks berdasarkan tingkat kompleksitas neuron atau saraf. Refleks monosinaptik atau monosegmental yang hanya banyak melibatkan satu segmen dari sistem saraf pusat. Refleks multisinaptik atau intersegmental yang akan melibatkan lebih dari satu segmen dari sistem saraf pusat. Refleks monosinaptik juga berarti hanya ada satu neuron yang akan terlibat setiap jalan di jalan ke sumsum tulang belakang atau disebut aferen atau neuron sensorik. Atau satu dari sumsum tulang belakang disebut eferen atau juga neuron motorik. Mekanisme gerak refleks. Mekanisme gerak refleks merupakan suatu gerak yang akan terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Gerak refleks merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh atau juga terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Untuk dapat terjadinya gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut, yaitu organ sensorik yang banyak menerima impuls, contohnya kulit. Serabut saraf sensorik yang akan menghantarkan impuls tersebut menuju sel-sel ganglion radix posterior, dan lalu selanjutnya serabut sel-sel akan melanjutkan impuls-impuls yang akan menuju substansi P. C. Penilaian fungsi saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf pada manusia yang memuat dari otak, berbeda dari saraf spinal yang memuat dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Saraf ini sering juga disebut dalam angka Romawi seperti di bawah ini: 1 saraf kranial 1 atau olfaktori, 2 saraf kranial 2 atau optik, 3 saraf kranial 3 okulomotor, 4 saraf kranial 4 troklear, 5 saraf kranial 5 trigeminal, 6 saraf kranial 6 abdusen, 7 saraf kranial 7 facialis, 8 saraf kranial 8 vestibulokoklear, 9 saraf kranial 9 glosopharyngeal, 10 saraf kranial 10 atau fogus, 11 saraf kranial 11 accessorius, 12 saraf kranial 12 hipoglossus. Refleks pada manusia dibedakan menjadi 3, terdiri dari refleks fisiologis, patologis, dan primitif. Pemeriksaan refleks fisiologis ada refleks biceps, refleks triceps, refleks patella, refleks brachioradialis, refleks achialis, refleks superficialis. Pemeriksaan refleks patologis. Refleks patologis adalah refleks-refleks yang
tidak dapat ditemukan pada orang yang sehat kecuali bayi dan anak kecil. Refleks-refleks patologis yang sering diperiksa antaranya Babinski, Hoffman, dan Tromner. Pemeriksaan refleks primitif adalah gerakan reflektorik yang bangkit secara fisiologis pada bayi dan tidak ditemukan pada anak yang sudah besar dan orang dewasa. Refleks-refleks pada primitif adalah refleks menetak, snort refleks, dan refleks glabella. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.